Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rian Maulana dari kelas 10 IPS 3 ingin menjelaskan tentang tokoh Indonesia yang saya tauladani, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo. Dr. Cipto Mangunkusumo adalah seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia bersama dengan Ernest Dowes Dekker dan Ki Hajar Dewantara. Ia dikenal sebagai tiga serangkai yang banyak menyebarluaskan ide pemerintahan sendiri dan kritis terhadap pemerintahan penjajahan Hindia Belanda. Ia adalah tokoh dalam Indispartij, suatu organisasi politik yang pertama kali mencetuskan ide pemerintahan sendiri di tangan penduduk setempat, bukan oleh Belanda. Pada tahun 1913, ia dan kedua rekannya diasingkan oleh pemerintah kolonial ke Belanda akibat tulisan dan aktivitasnya politiknya dan baru kembali 1917. Cipto Mangunkusumo dilahirkan pada 4 Maret 1886 di Desa Pecangaan, Kabupaten Jepara. Ia adalah seorang putra tertua dari Mangunkusumo, seorang priai rendahan dalam struktur masyarakat Jawa. Karir Mangunkusumo diawali sebagai guru bahasa Melayu di sebuah sekolah dasar di Ambarawa, kemudian menjadi kepala sekolah pada sebuah sekolah dasar di Semarang, dan selanjutnya menjadi pembantu administrasi pada Dewan Kota di Semarang. Sementara sang ibu adalah keturunan dari tuan tanah di Mayong, Jepara. Meskipun keluarga tidak termasuk golongan priai birokratis yang tinggi kedudukan sosialnya, Mangunkusumo berhasil menyekolahkan anak-anaknya pada jenjang yang tinggi. Cipto beserta adik-adiknya yaitu Gunawan, Budiarjo, dan Syamsul Ma'arif bersekolah di Stovia. Sementara Darmawan, adiknya, bahkan berhasil memperoleh beasiswa dari pemerintah Belanda untuk mempelajari ilmu kimia industri di Universitas Delft, Belanda. Si bungsu Sujitno terdaftar sebagai mahasiswa STIH Jakarta. Dr. Cipto menikah dengan seorang pengusaha batik sesama anggota organisasi Insulin D bernama Marie Vogel pada tahun 1920. Berbeda dengan kedua rekannya dalam tiga serangkai yang kemudian mengambil jalur pendidikan, Cipto tetap berjalan di jalur politik dengan menjadi anggota Volksraad. Karena sikap radikalnya pada tahun 1927, ia dibuang oleh pemerintah penjajahan ke Banda. Ia wafat pada tahun 1943 dan dimakamkan di tempat makam pahlawan Ambarawa pada tanggal 19 Desember 2016. Atas jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia mengabadikan beliau di pecahan uang logam rupiah pecahan 200 perak. Ketika menempuh pendidikan di Stovia, Cipto mulai memperlihatkan sikap yang berbeda dari teman-temannya. Teman-teman dan guru-gurunya menilai Cipto sebagai pribadi yang jujur, berpikiran tajam, dan rajin. Inbegavleerling atau murid yang berbakat adalah julukan yang diberikan oleh gurunya kepada Cipto. Di Stovia, Cipto juga mengalami perpecahan antara dirinya dan lingkungan sekolahnya. Berbeda dengan teman-temannya yang suka pesta dan bermain, Cipto lebih suka menghadiri ceramah-ceramah, baca buku, dan bermain catur. Penampilannya pada acara khusus tergolong eksentrik. Ia senantiasa memakai surjan dengan bahan lurik dan merokok kemenyan. Ketidakpuasan terhadap lingkungan sekelilingnya senantiasa menjadi topik pidatonya. Bagi Stovia adalah tempat untuk menemukan dirinya dalam hal kebebasan berpikir lepas dari tradisi keluarga yang kuat dan berkenalan dengan lingkungan baru yang diskriminatif. Beberapa peraturan-peraturan di Stovia menimbulkan ketidakpuasan pada dirinya. Seperti semua mahasiswa Jawa dan Sumatera yang bukan Kristen, diharuskan memakai pakaian tradisional bila sedang berada di sekolah.
Bagi Cipto, peraturan berpakaian dystopia merupakan perwujudan politik kolonial yang arogan dan melestarikan feodalisme. Pakaian barat hanya boleh dipakai dalam hierarki administrasi kolonial, yaitu oleh pribumi dari Wedana ke bawah dan yang tidak bekerja pada pemerintahan. Dilarang memakai pakaian barat. Akibat dari kebiasaan ini, rakyat cenderung untuk tidak menghargai dan menghormati masyarakat pribumi yang memakai pakaian tradisional. Keadaan ini senantiasa digambarkannya melalui dia lokomotif, surat harian kolonial, yang sangat berkembang pada waktu itu. Di samping Batavia Nieuwsblad, sejak tahun 1907 Cipto sudah menulis di harian De Lokomotif. Tulisannya berisi kritikan dan menentang kondisi keadaan masyarakat yang dianggap tidak sehat. Cipto sering mengkritik hubungan feodal maupun kolonial yang dianggapnya sebagai sumber penderitaan rakyat. Rakyat umumnya terbatas ruang gerak dan aktivitasnya sebab banyak kesempatan yang tertutup bagi mereka. Kondisi kolonial lainnya yang ditentang oleh Cipto adalah diskriminasi ras. Sebagai contoh, orang Eropa menerima gaji yang lebih tinggi dari orang pribumi untuk suatu pekerjaan yang sama. Diskriminasi membawa perbedaan dalam berbagai bidang, misalnya peradilan, perbedaan pajak, kewajiban kerja, rodi, dan kerja desa. Dalam bidang pemerintahan, politik, ekonomi, dan sosial, bangsa Indonesia menghadapi garis batas warna. Tidak semua jabatan negeri terbuka bagi bangsa Indonesia. Tidak mendapat kesempatan berdagang secara besar-besaran. Tidak sembarang anak Indonesia dapat bersekolah di sekolah Eropa. Tulisan-tulisannya di harian De Lokomotif mengakibatkan Cipto sering mendapat teguran dan peringatan dari pemerintah. Untuk mempertahankan kebebasan dalam berpendapat, Cipto kemudian keluar dari dinas pemerintah dengan konsekuensi mengembalikan sejumlah uang ikatan dinas yang tidak sedikit. Selain dalam bentuk tulisan, Cipto juga sering melancarkan protes dengan bertingkah melawan arus. Misalnya larangan memasuki societet bagi bangsa Indonesia tidak diindahkannya. Dengan pakaian khas yakni kain batik dan jas lurik, ia masuk ke sebuah societet yang penuh dengan orang-orang Eropa. Cipto kemudian duduk dengan kaki dijulurkan. Hal itu mengundang kegaduhan di societet ketika seorang opas atau penjaga mencoba mengusir Cipto untuk keluar dari gedung. Dengan lantangnya, Cipto memaki-maki sang opas atau penjaga serta orang-orang berada di dekatnya dengan mempergunakan bahasa Belanda. Kewibawaan Cipto dan penggunaan bahasa Belanda yang fasih membuat orang-orang Eropa terperangah. Terbentuknya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 disambut baik Cipto sebagai bentuk kesadaran pribumi akan dirinya. Pada Kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta, jati diri politik Cipto semakin tampak. Walaupun kongres diadakan untuk memajukan perkembangan yang serasi bagi orang Jawa, namun pada kenyataannya terjadi keretakan antara kaum konservatif dan kaum progresif yang diwakili oleh golongan muda. Keretakan ini sangat ironis mengawali sesuatu perpecahan ideologi yang terbuka bagi orang Jawa. Dalam kongres yang pertama terjadi perpecahan antara Cipto dan Rajiman Wedyo Nidingrat. Cipto menginginkan Budi Utomo sebagai organisasi politik yang harus bergerak secara demokratis dan terbuka bagi semua rakyat Indonesia. Organisasi ini harus menjadi pimpinan bagi rakyat dan jangan mencari hubungan dengan atasan, bupati, dan pegawai tinggi lainnya. Sedangkan Rajiman ingin menjadikan Budi Utomo sebagai suatu gerakan kebudayaan yang bersifat Jawa. Cipto tidak menolak kebudayaan Jawa, tetapi yang ia tolak adalah kebudayaan keraton yang feodalis. Cipto mengemukakan bahwa sebelum persoalan kebudayaan dapat dipecahkan, terlebih dahulu diselesaikan masalah politik. Pernyataan-pernyataan Cipto bagi zaman yang dianggapnya radikal, gagasan-gagasannya Cipto menunjukkan rasionalitasnya yang tinggi serta analisis yang tajam dengan jangkauan masa depan. Belum
mendapat tanggapan luas untuk membuka jalan bagi timbulnya persatuan di antara seluruh rakyat Hindia Belanda yang mempunyai nasib sama di bawah kekuasaan asing. Ia tidak dapat dicapai dengan menganjurkan kebangkitan kehidupan jaya. Sumber keterbelakangan rakyat adalah penjajah dan feodalisme. Meskipun diangkat sebagai pengurus Budi Utomo, Cipto akhirnya mengundurkan diri dari Budi Utomo yang dianggap tidak mewakili aspirasinya. Sepeninggal Cipto tidak ada lagi perdebatan dalam Budi Utomo. Akan tetapi Budi Utomo kehilangan kekuatan progresifnya. Setelah mengundurkan diri dari Budi Utomo, Cipto membuka praktik dokter di Solo. Meskipun demikian, Cipto tidak meninggalkan dunia politik sama sekali. Di sela-sela kesibukannya melayani pasiennya, Cipto mendirikan Raden Ajeng Kartini Club yang bertujuan memperbaiki nasib rakyat. Perhatiannya pada politik semakin jadi setelah dia bertemu dengan Deunis Dekker yang tengah berpropaganda untuk mendirikan Indies Partij. Cipto melihat Deunis Dekker sebagai kawan seperjuangan. Kerjasama dengan Deunis Dekker telah memberinya kesempatan untuk melaksanakan cita-citanya, yakni gerakan politik bagi seluruh rakyat Hindia Belanda. Bagi Cipto, Indies Partij merupakan upaya mulia mewakili kepentingan semua penduduk Hindia Belanda, tidak memandang suku, golongan, dan agama. Pada tahun 1912, Cipto pindah dari Solo ke Bandung dengan dalih agar dekat dengan Deunis Dekker. Ia kemudian menjadi anggota redaksi penerbitan harian The Express dan majalah Het Tijdschrift. Perkenalan antara Cipto dan Deunis Dekker yang sehaluan itu sebenarnya telah dijalin ketika Deunis Dekker bekerja pada Batavia Nieuwsblad. Deunis Dekker sering berhubungan dengan murid-murid Stovia. Pada November 1913, Belanda memperingati 100 tahun kemerdekaannya dari Prancis. Peringatan tersebut dirayakan secara besar-besaran juga di Hindia Belanda. Perayaan tersebut menurut Cipto sebagai suatu penghinaan terhadap rakyat Bumi Putra yang sedang dijajah. Cipto dan Suhardi Suryaningrat kemudian mendirikan suatu komite perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda dengan nama Komite Bumi Putra. Dalam komite tersebut Cipto dipercaya untuk menjadi ketuanya. Komite tersebut merencanakan akan mengumpulkan uang untuk mengirim telegram kepada Ratu Wilhelmina yang isinya meminta agar pasal pembatasan kegiatan politik dan membentuk parlemen dicabut. Komite di Bumi Putra juga membuat selebaran yang bertujuan menyadarkan rakyat bahwa upacara perayaan kemerdekaan Belanda dengan mengerahkan uang dan tenaga rakyat merupakan suatu penghinaan bagi Bumi Putra. Aksi Komite Bumi Putra mencapai puncaknya pada 19 Juli 1913 ketika harian The Express menerbitkan suatu artikel Suhardi Suryaningrat yang berjudul Als ik een Nederlander was. Andaikan saya seorang Belanda. Pada hari berikutnya dalam harian The Express, Cipto menulis artikel yang mendukung Suhardi untuk memboikot perayaan kemerdekaan Belanda. Tulisan Cipto dan Suhardi sangat memukul pemerintah Hindia Belanda. Pada 30 Juli 1913, Cipto dan Suhardi dipenjarakan. Pada 18 Agustus 1913, keluar surat keputusan untuk membuang Cipto bersama Suhardi Suryaningrat dan Deunis Dekker ke Belanda karena kegiatan propaganda anti-Belanda dalam Komite Bumi Putra. Oleh karena alasan kesehatan, pada tahun 1914, Cipto diperbolehkan pulang kembali ke Jawa dan sejak saat itu dia bergabung dengan Insulinde, suatu perkumpulan yang menggantikan Indies Partij. Sejak itu Cipto menjadi anggota pengurus pusat Insulinde untuk beberapa waktu dan melancarkan propaganda untuk Insulinde, terutama di daerah pesisir utara Pulau Jawa. Selain itu, propaganda Cipto untuk kepentingan Insulinde dijalankan pula melalui majalah Insulinde yaitu Guntur Bergerak.
Kemudian surat kabar berbahasa Belanda De Beweging, surat kabar Majapahit, dan surat kabar Pahlawan. Akibat propaganda Cipto, jumlah anggota Enscholinde pada tahun 1915 yang semula berjumlah 1.009 meningkat menjadi 6.000 orang pada tahun 1917. Jumlah anggota Enscholinde mencapai puncaknya pada Oktober 1919 yang mencapai 40.000 orang. Enscholinde di bawah pengaruh kuat Cipto menjadi partai yang radikal di Hindia Belanda. Pada 9 Juni 1919, Enscholinde mengubah nama menjadi National Indisch Party (NIP). Pada tahun 1918, pemerintah Hindia Belanda membentuk Volksraad, Dewan Rakyat. Pengangkatan anggota Volksraad dilakukan dengan dua cara. Pertama, calon-calonnya dipilih melalui Dewan Perwakilan Kota, Kabupaten, dan Provinsi. Sedangkan cara yang kedua melalui pengangkatan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Gubernur Jenderal Van Limburg Striatum mengangkat beberapa tokoh radikal dengan maksud agar Volksraad dapat menampung berbagai aliran sehingga sifat demokratisnya dapat ditonjolkan. Salah seorang tokoh radikal yang diangkat oleh Limburg Striatum adalah Cipto. Pada 25 November 1919, Cipto berpidato di Volksraad yang isinya mengemukakan persoalan tentang persengkokolan Sunan dan residen dalam menipu rakyat. Cipto menyatakan bahwa pinjaman 12 gulden dari Sunan ternyata harus dibayar rakyat dengan bekerja sedemikian lama di perkebunan yang apabila dikonversi dalam uang ternyata menjadi 28 gulden. Melihat kenyataan itu, pemerintah Hindia Belanda menganggap Cipto sebagai orang yang sangat berbahaya, sehingga Dewan Hindia Raad van Nederlands-Indie pada 15 Oktober 1920 memberi masukan kepada Gubernur Jenderal untuk mengusir Cipto ke daerah yang tidak berbahasa Jawa. Akan tetapi pada kenyataannya pembuangan Cipto ke daerah Jawa, Madura, Aceh, Palembang, Jambi, dan Kalimantan Timur masih tetap membahayakan pemerintah. Oleh sebab itu, Dewan Hindia berdasarkan surat kepada Gubernur Jenderal mengusulkan pengusiran Cipto ke Kepulauan Timur. Pada tahun itu juga Cipto dibuang dari daerah yang berbahasa Jawa tetapi masih di Pulau Jawa, yaitu ke Bandung, dan dilarang keluar kota Bandung. Selama tinggal di Bandung, Cipto kembali membuka praktik dokter. Selama 3 tahun Cipto mengabdikan ilmu kedokterannya di Bandung. Dengan sepedanya ia masuk keluar kampung untuk mengobati pasien. Dalam pembuangan, penyakit asmanya kambuh. Beberapa kawan Cipto kemudian mengusulkan kepada pemerintah agar Cipto dibebaskan. Ketika Cipto diminta untuk menandatangani suatu perjanjian bahwa dia dapat pulang ke Jawa dengan melepas hak politiknya, Cipto secara tegas mengatakan bahwa lebih baik mati di Banda daripada melepaskan hak politiknya. Cipto kemudian dialihkan ke Makassar dan pada tahun 1940 Cipto dipindahkan ke Sukabumi. Kekerasan hati Cipto untuk berpolitik dibawa sampai meninggal pada 8 Maret 1943. Pada akhir tahun 1926 dan tahun 1927 di beberapa tempat di Indonesia terjadi pemberontakan komunis. Pemberontakan itu menemui kegagalan dan ribuan orang ditangkap atau dibuang karena terlibat di dalamnya. Dalam hal ini, Cipto juga ditangkap dan didakwa turut serta dalam perlawanan terhadap pemerintah. Hal itu disebabkan suatu peristiwa ketika pada Juli 1927 Cipto kedatangan tamu seorang militer pribumi yang berpangkat kopral dan seorang kawannya. Kepada Cipto, tamu tersebut mengatakan rencananya untuk melakukan sabotase dengan meledakkan persediaan mesiu, tetapi dia bermaksud mengunjungi keluarganya di Jatinegara, Jakarta. Terlebih dahulu untuk itu dia memerlukan uang untuk biaya perjalanan. Setelah pemberontakan komunis gagal dan dibongkar kasus peledakan gudang mesiu di Bandung, Cipto dipanggil pemerintah untuk menghadap pengadilan karena dianggap telah memberikan andil dalam membantu anggota komunis dengan memberi uang 10 gulden.
dan diketemukannya nama-nama kepala pemberontakan dalam daftar tamu Cipto. Sebagai hukumannya, Cipto kemudian dibuang ke Banda pada tahun 1928. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.